Selamat malam listeners, ketemu lagi dengan Nisca. Di sini aku mau kamu mendengarkan podcast ini di malam hari. Kali ini aku akan ngebahas tentang gimana sih cara kita untuk bisa mencintai diri sendiri. Karena banyak di antara kita yang menuntut orang lain agar bisa mencintai diri kita dengan baik dan benar. Kita menuntut banyak hal kepada seseorang untuk bisa sepenuhnya cinta kepada diri kita. Tapi ada gak sih dari kita yang sadar bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri dulu, baru bisa menuntut keluar seperti apa orang lain mencintai kita. Di sini aku mau kalian membayangkan suatu hal di mana pasanganmu misalnya meminta kamu untuk memasakkan sesuatu untuknya. Kemudian kamu bertanya, kamu pengen makan apa? Dan dia jawab, nggak tahu, apa aja, terserah. Setelah kamu masakin spaghetti yang menurut kamu paling enak sedunia, dia bilang, duh, masaknya kok spaghetti sih? Aku lagi nggak pengen makan pasta nih. Terus kamu pun akhirnya masak masakan yang lain. Tapi apapun yang kamu masak, reaksinya tetap sama aja. Lalu kamu bertanya, kamu baru senang kalau aku masakin apa? Dan dia pun jawab, nggak tahu, terserah. Yap, pasanganmu tidak tahu apa yang mau dia makan. Dan apapun yang kamu sajikan malah tidak sesuai dengan keinginannya. Nyebelin ya? Apakah kamu sendiri seperti itu? Sekarang coba kita balik keadaannya. Kamu menjalin hubungan dengan pasanganmu, berharap dia dapat mencintaimu dengan sepenuh hati. Tapi tidak peduli apapun yang ia lakukan, sebesar apapun usaha untuk menyayangi kamu, entah kenapa tidak bisa membuatmu puas. Kamu gak pengen dicintai dengan cara yang dia kasih, tapi kamu juga gak tahu mau dicintai dengan cara seperti apa. Terus kamu menyalahkan pasangan kamu karena dia tidak dapat membuat kamu bahagia. Kalau kamu tidak tahu mau dicintai seperti apa, nah sebesar apapun pengorbanan pasangan kamu akan jadi sia-sia di hadapan dirimu. Ya, benar banget. Nah, ini rahasianya nih. Bila kamu tidak tahu caranya mencintai diri sendiri, kamu tidak akan pernah merasa cukup untuk dicintai oleh orang lain. Orang yang tidak mengerti caranya membahagiakan diri sendiri tidak akan merasa cukup bahagia meskipun pasangannya udah jungkir balik sambil koprol dan bilang wow. Ya persis banget sama orang yang meminta kamu memasak sesuatu tapi tidak tahu dia mau makan apa. Kalau kamu tidak pernah memasakkan untuk diri kamu sendiri, kamu tidak tahu mau masak apa dan apa rasanya bila capek-capek masak lalu makanannya dibuang. Atau persis dengan ketika kamu naik taksi minta dianterin, tapi kamu tidak tahu mau kemana. Kamu tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan yang kamu mau, karena kamu kan gak tahu mau kemana. Nah, ketika kamu tidak mencintai diri sendiri, kamu tidak punya gambaran akan kebahagiaan. Kamu tidak tahu apa yang membahagiakan dirimu. Kamu tidak tahu apa yang kamu cari dari pasangan kamu. Kamu meminta pasanganmu mencintai dirimu, tapi kamu sendiri tidak tahu mengharapkan cinta yang seperti apa. Kamu tidak pernah tahu perjuangan membahagiakan dirimu itu seperti apa, hingga kamu mudah sekali untuk tidak menghargai perjuangannya yang apapun yang pasangan kamu lakukan untuk berusaha membahagiakan dirimu. Kalau udah kayak begitu tuh, ya tinggal tunggu tanggal di mana dia menyerah dalam berusaha membahagiakan kamu. Nah, karena itu sebelum kamu mulai cinta-cintaan dengan orang lain, selalu mulai dengan mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Hal yang sangat berguna karena dengan mencintai dirimu sendiri, kamu akan mengenali dirimu sendiri. Kamu jadi tahu apa aja yang kamu suka dan tidak sukai. Kamu tahu betul apa yang membuatmu bahagia dan bagaimana cara untuk kamu bahagia. Kamu jadi bisa membentuk set standar perlakuan yang kamu harapkan dari pasangan. Dan ketika kamu
tidak 100% puas, kamu selalu bisa membahagiakan diri sendiri tanpa perlu menuntut lebih hingga membuat pasanganmu kelelahan. Nah, yang perlu kita ingat adalah dicintai oleh orang lain itu awalnya adalah mencintai diri sendiri dengan begitu dalamnya, sampai orang lain juga ikut-ikutan dengan sendirinya akan mencintai diri kita. Karena ada dari beberapa diri kita itu terlalu mengedepankan perasaan, apalagi yang tidak enakan terhadap orang lain. Padahal penting, misalnya cara kita mencintai diri kita itu, misal bagi perempuan yang gak suka cowok perokok gitu kan, ketika kamu mendapatkan seseorang atau pasangan yang perokok, ketika kamu sudah mencintai dirimu sendiri, kamu pasti akan menghindari hal-hal tersebut. Entah kamu mengajak dia bicara agar lebih pengertian terhadap dirimu bahwa kamu tidak suka asap rokok gitu, atau kamu mengajak ia ke dalam kehidupan yang lebih sehat lagi, bahwa rokok itu kurang baik, atau bisa kurangin ya rokoknya gitu. Dari situ kamu menciptakan standar-standar bahagiamu, bahwa yang berhak atas kebahagiaan dirimu adalah dirimu sendiri. Ketika kamu terlalu dalam perasaannya dengan seseorang, namun kamu padahal sudah menyadari bahwa kamu tidak bahagia di zona itu, kamu artinya belum mengerti bahwa dirimu ini membutuhkan hal apa. Kamu belum bisa mengenal tentang dirimu sendiri. So, buat kamu, sebelum kamu melangkah keluar untuk menuntut dicintai oleh seseorang, ciptakan dulu standar bahagia diri kamu itu seperti apa. Standar kamu ingin dicintai itu seperti apa. Standar kamu mencintai diri sendiri itu seperti apa. Jangan sampai kamu menjatuhkan diri kamu kepada zona yang sebenarnya kamu tidak nyaman, yang sebenarnya kamu di situ tuh terluka gitu. Hargai dirimu, hargai hatimu, karena kamu punya hati yang juga memang harus dicintai. Oke, untuk kali ini sekian podcast dari saya. Semoga ini bisa membantu kalian semua dalam perihal kenapa sih gue itu kok seperti tidak dicintai oleh banyak orang. Kamu tidak berhak menuntut orang lain mencintai kamu ketika kamu belum mencintai dirimu sendiri.